Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wartawan, saya bersama Pak Menteri Koperasi UKM, Bu Menteri Ketenagakerjaan dan Pak Gubernur. Hari ini pertama tadi saya membuka konferensi FKUB Nasional yang ke-6 dan juga Pekan Kerukunan Internasional. Ini saya kira sesuatu yang penting dalam rangka mengawal kerukunan antar umat beragama, karena ini merupakan unsur utama daripada kerukunan nasional. Dan tadi kami juga bertemu dengan para pegiat usaha dan para pelaku usaha UMKM. Kami berdiskusi bersama Pak Menteri UMKM, Menteri Ketenagakerjaan bersama Gubernur untuk memperoleh gambaran penjelasan dari para pendamping atau pegiat usaha UMKM dan para pelakunya sendiri. Karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Sehingga dan para pelaku UMKM ini masih banyak keterbatasan dalam mengakses berbagai program yang sebenarnya sudah ada, disediakan oleh pemerintah, tapi kemampuan para pengusaha ini, maka itu para pegiat usaha ini menjadi mitra pemerintah dalam memfasilitasi daripada para pengusaha itu. Dan dari pengusaha sendiri berbagai hambatan-hambatan yang tadi kita sudah dengar, baik yang menyangkut masalah tentu akses permodalan, masalah perizinan, masalah desain, masalah hal-hal yang termasuk juga pemasaran. Dan berbagai hal tentu sudah kita dapatkan, di samping juga penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh menteri terkait. Saya kira itu yang kita sampaikan. Silakan. Selamat sore Pak Wapres, Bu Menteri, Pak Ya. Menteri, Pak Gub, saya Indri dari Media Indonesia. Ingin menanyakan mengenai tadi Pak Wapres sempat menyampaikan ada tantangan dalam FKUB mengenai digitalisasi seperti disinformasi dan hoax. Bagaimana forum ini bisa meminimalkan dan menanggulangi upaya itu, Pak? Ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa memang tantangan FAKUB ke depan itu masalah hoax, masalah misinformasi, masalah disinformasi, ya masalah juga hal-hal yang bisa mengganggu kerukunan. Hal yang harus kita lakukan pertama tentu penegakan hukumnya, aturan ya terhadap yang memproduksi berita tidak benar atau adu domba, hate speech, kemudian juga yang menyiarkan, kemudian melakukan berbagai klarifikasi, berita pembenaran, artinya pelurusan berita. Ini harus dilakukan secara masif baik oleh pemerintah sendiri maupun juga oleh media profesional untuk juga melakukan pelurusan itu secara masif. Dan yang penting adalah para tokoh agama. Nah, mereka punya hubungan sangat dekat dengan masyarakat di masing-masing umatnya. Itu menjadi penting sekali untuk meluruskan ini, berita ini, dan supaya para masyarakat umat yang ada di bawahnya itu tidak terprovokasi. Itu pengaruh daripada pimpinan agama itu. Karena itu saya minta pada forum ini mereka mewaspadai itu, dan forum ini membahas langkah-langkah yang antisipasi daripada hal-hal yang memang sudah sedang kita hadapi sekarang. Barangkali itu. Selanjutnya, terima kasih Pak Wapres. Francisca Pak dari Antara, masih terkait dengan tantangan di era digital Pak, terutama terkait dengan penyebaran diseminasi informasi terhadap paham radikal
yang menggunakan media sosial, Pak. Karena kan media sosial juga dianggap sebagai sarana yang paling strategis untuk menyebarkan paham-paham radikal. Nah, upaya dari pemerintah untuk meminimalkan hal itu di kalangan masyarakat, terutama di daerah, itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya, kita sudah punya lembaga ya, badannya penanggulangan terorisme itu. Karena itu ini akan terus diintensifkan dari pusat sampai ke daerah. Melibatkan tokoh-tokoh agama. Pertama tentu kontra radikalisasi. Karena sudah terjadi proses radikalisasi, kita kontranya. Kontra radikalisasinya. Kemudian yang kedua, yang mereka sudah terpapar melakukan deradikalisasi. Ya, untuk mengembalikan mereka dengan berbagai metode. Kalau radikalisme itu disimpulkan oleh paham keagamaan yang keliru, itu yang harus dibetulkan. Tapi karena masalah-masalah ekonomi, tentu masalah ekonominya yang harus diperbaiki. Ya, masalah misalnya ketidakadilan, dari sisi mana yang harus diperbaiki. Pemahaman-pemahaman ini yang harus diluruskan. Karena itu sudah menjadi kesepakatan bahwa ini ditangani secara masif dari mulai sejak di kecil sedini mungkin supaya mereka tidak terprovokasi. Dan kedua, melibatkan semua lembaga, instansi, sebab ada di pendidikan, di lembaga, ada di Kementerian Agama, ada juga di sosial, bahkan ada juga di BUMN, ada di mana-mana. Karena itu seluruh lembaga ini di korlapnya adalah Badan Penanggulangan Terorisme, itu menjadi satu kesatuan dan kegiatan bersama, baik melalui yang paling penting juga itu melalui medsos, Makanya Kementerian Kominfo itu mempunyai peran strategis, merupakan satu kesatuan dari seluruh jajaran ini. Ini yang sudah kita lakukan berkali itu. Terima kasih Pak. Saya Anto Pak dari Harian Kompas. Kemarin Pak Presiden di rapat terbatas itu kembali meminta agar target kemiskinan ekstrim 0% di 2024 itu tercapai Pak. Kemudian program andalannya itu kan BLT Desa sama kartu sembako ya Pak ya. Itu lalu ada pandangan apakah itu efektif itu Pak? Ada pandangan itu tidak efektif karena kartu BLT Desa sama kartu sembako itu relatif hanya menjangkau warga miskin yang bisa menjangkau akses bantuan itu. Sementara banyak warga miskin ekstrim itu yang tinggal di pelosok jauh dari akses teknologi maupun infrastruktur yang tidak bisa menjangkau itu. Jadi bagaimana upaya pemerintah untuk bisa mencapai target 0% kemiskinan ekstrim 2024? Terima kasih Pak. Untuk tahun 2021 ini targetnya adalah 35 kabupaten kota di 7 provinsi. Nah, karena waktunya itu sangat mepet, maka kita berikan uang tunai. Ya, jadi kita berikan 3 bulan dari mulai Oktober, November, Desember, 3 bulan nih. Nah, paling akhir nanti bulan tanggal 1 Desember itu sudah ditransfer per orang per bulan 300.000, jadi 900.000 itu akan kita. Jumlahnya dari hasil penelusuran itu sekitar 900, tapi karena datanya masih belum valid betul, maka kita tingkatkan menjadi 1,5 juta orang, itu 20% dari jumlah kemiskinan ekstrim. Nah, melalui itu saya kira cepat sekali akan disampaikan. Untuk tahun 2022 sedang kita rancang cara-cara yang lebih efektif lagi, yaitu sisanya itu kira-kira 212 kabupaten kota kita bagi 2022, 2023 dan sisanya di 2024. Nah, kita harapkan kita punya keyakinan untuk 2024 itu kemiskinan ekstrim 0%. Ya, jadi 35 kemudian berapa nanti 2022 itu sedang kita rumuskan, 2003 di 2024 0%. Barangkali itu.
Ya, itu ada strategi-strategi yang sudah kita laksanakan. Jadi penanggulangan kemiskinan ini memang dua. Satu melalui bansos, dua melalui pemberdayaan. Jadi dua hal ini. Sob, dengan bansos saja tidak akan menyelesaikan kemiskinan. Tapi memang survive. Tetapi untuk menghilangkan kemiskinan itu adalah pemberdayaan, penguatan. Termasuk yang kita lakukan pada hari ini, semua itu dalam rangka menghilangkan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim. Oke.